Kitab kuning. Dia bilang begini, Hasan, ini benar kitab kuning ini. Saya bilang itu masih putih, Ustaz. Karena memang kertasnya putih. Tapi rujukannya kitab-kitab ini semua. Dibaca. Nah, baru saya bilang, Kiai tolong dibaca dengan cermat ya. Karena bulan depan rencana Kiai nanti menjadi pembedahnya. Apa kata dia? Waduh, Ustaz, jangan ya, Ustaz. Ini apa serius Kiai? Dibacalah dia. Sampai saya telepon terus, setiap 3 hari saya telepon. Sudah mana Kiai? Sudah halaman 500. Mantap Hasan. Jangan terus, saya telepon dia. Setelah selesai dibaca, dia katakan, ini isinya bagus Hasan. Maka sebelum dimulai tegaknya Islam, maka kerikil-kerikil pasti muncul. Di antaranya adalah salah satu komisaris Pelni. Itu kerikil kecil. Nanti muncul lagi kerikil besar lagi, semakin lama semakin besar. Tapi bagi kita itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan dan apa yang kita yakini, bahwa Islam itu pasti akan tegak. Syariat Islam pasti bisa kita tegakkan. Kenapa? Karena Islam itu tegaknya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua para pejuang Islam, malam ini kita berkumpul tiada lain salah satu bentuk kepedulian kita terhadap ajaran Islam, yang tentunya itu adalah menjadi sebuah dorongan bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan ajaran Islam, karena kita tahu bahwa perjuangan itu selalu ada arus yang lain yang menyertainya. Kalau istilah orang, kalau ada Muhammad di sana ada Abu siapa? Abu Jahal. Kalau ada Abu Suhri, berarti ada Abu Janda. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga sebenarnya kaget ya, karena waktu saya berangkat untuk mendengarkan ceramah, tiba-tiba berubah menjadi pembicara. Itu luar biasa. Maka dari itu, kita sebagai pejuang, kapan saja dibutuhkan, kapan saja diperlukan, tidak boleh ada kata-kata saya tidak sanggup Ustaz. Pokoknya sanggup dulu, maju dulu, peran dulu, nanti menang, nanti diatur belakangan. Yang jelas kita merespon dulu apa yang menjadi persoalan yang hari ini. Para pejuang Islam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kaget pertama. Kaget kedua, yang bawa pistol itu memang nggak jauh dari rumah, seberangan saja. Begitu lihat kampung mangga, wah ini bahaya nih, jangan-jangan sering hadir menjadi di tempat saya. Maka saya tunggu beritanya terus, alhamdulillah nggak disebutkan. Maka sebelum dimulai tegaknya Islam, maka kerikil-kerikil pasti muncul. Di antaranya adalah salah satu komisaris Pelni. Itu kerikil kecil. Nanti muncul lagi kerikil besar lagi, semakin lama semakin besar. Tapi bagi kita itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan dan apa yang kita yakini, bahwa Islam itu pasti akan tegak. Syariat Islam pasti bisa kita tegakkan. Kenapa? Karena Islam itu tegaknya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi mereka orang yang tidak senang dengan Islam, mereka menyampaikan sesuatu karena sakit hati saja. Yang kedua, bisa jadi mereka menyampaikan hal demikian itu dari arahan bos yang ada di atasnya. Tinggal ditanya, mau komisaris pindah komisaris, ngomong lagi tentang kata-kata itu. Para pejuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau kita kembali ke Al-Quran, Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang kafir atau ante-antenya yang lain atau seirama dengan mereka itu senantiasa akan memadamkan cahaya Allah, akan memadamkan syariat Allah, memadamkan ajaran Allah, memadamkan Al-Quran, memadamkan hadis Rasulullah SAW. Tapi kita tahu bahwa cahaya Allah itu pasti senantiasa akan tegak. Apa buktinya? Satu orang namanya Budi siapa tadi? Yang ngejak itu Budi siapa? Pokoknya itulah, jangan diteruskan namanya. Satu orang mengucapkan itu, tapi 1000 orang yang merespon tentang khilafah Islam. Kalau mereka bertambah 100, akan bertambah lagi 1 juta orang yang meresponnya. Kalau mereka berbuat makar, maka makar Allah lebih canggih lagi. Maka dari itu kita kumpul di tempat ini untuk merespon secara bersama-sama. Tapi insya Allah respon kita itu juga akan direspon oleh malaikat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa di setiap bentang waktu pasti ada pelaku-pelaku atau oknum atau orang yang memang sengaja untuk meredam isu Islam, meredam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada pejuannya. Kalau tidak ada pejuannya, maka tidak perlu diredam. Ada istilah di bar itu tidak ada lagi setan di sana. Semua setan ada di masjid. Kenapa? Kata setan, ngapain saya di bar? Lu sudah setan semuanya. Loh, saya ke masjid saja supaya mengganggu orang yang ada di masjid supaya mereka menjadi setan. Jadi sebenarnya isu ini hanya pancingan saja. Dia ingin tahu apakah antum semua sudah mati atau masih ada. Ingat kalau di grup WA itu dikirim, sering ada muncul tiba-tiba, tolong direspon. Setidaknya kita tahu antum masih hidup. Enggak? Lah ini respon sebenarnya. Kok dia tunggu-tunggu mana konferensi khilafah nggak ada lagi pada tiarap pejuannya nih. Dulu kenceng bener, 100.000 orang, berbagai tempat, tiba-tiba kok hilang. Ini merayap ke bawah atau gimana? Maka dipancing lah. Begitu cek muncul apa? Ada muncul semua. Jadi itu sisi lainnya. Tapi kita tidak boleh menyerah. Karena kita tahu pertama kita sudah berada di jalur yang tepat. Di berak kereta Anda jangan sampai keluar jalur. Kalau keluar jalur tunggu hancurnya. Maka dari itu istiqomah saja. Sampaikan terus kebenaran itu. Karena ini sudah di ujung perjuangan. Sebentar lagi keberhasilan kita akan lihat. Sama seperti ketika para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Kok susah benar perjuangan ini? Kita ke Taif itu ditutup, kita ke Bani So'so'a juga ditutup. Mana ya Allah? Di Malaysia ditutup, di Timur Tengah dikejar, di Indonesia baru dibubarin. Mana para pejuang itu? Nah, ternyata muncul lagi hari ini. Maka dari itu, ini adalah skes bagi kita sebagai pejuang. Maka ramai lagi, kan tidak jauh antara pernyataan itu dengan pistol. Kenapa? Ada sesuatu yang mereka ingin tutupi. Ibaratnya Abu Jahal ini sudah amburadul, strategi mereka sudah mulai hancur-hancuran. Maka dari itu mereka harus menciptakan strategi baru supaya para pejuang itu ketakutan, tidak lagi bersuara, tidak lagi menyampaikan kebenaran, tapi itu adalah kalkulasi yang salah. Kenapa? Karena itu akan memberikan motivasi bagi kita, memberikan dorongan yang kuat. Maka dari itu respon kita harus masif melakukan gerakan itu.
secara pribadi Taharus bin Ni'mah di Jakarta Utara banyak kiai menolak khilafah dulu. Gimana caranya? Tinggal saya bawakan buku Khilafah Islam menurut Kitab Kuning. Saya cuma sampaikan 2 kata saja, Pak Kiai tolong ini ada buku tentang khilafah, mendukung khilafah. Saya juga minta tolong ke Pak Kiai, tolong dibuatkan buku setebal ini Kiai yang menolak khilafah. Jadi Kiainya lama lihatnya, ini anaknya kurang ajar ini. Ya, karena saya minta kalau Pak Kiai tidak sanggup buat buku setebal ini 600 halaman, jangan ngomong lagi Kiai. Jadi kata dia, kamu masa nantang atau gimana? Enggak nantang, saya pingin Kiai buat buku yang secara spesifik menolak khilafah. Apa kata mereka? Kapan saya tolong? Saya tidak menolak khilafah, saya cuma katakan susah. Padahal baru seminggu ngomong. Kenapa dia susah? Karena saya kasih tugas, tolong Kiai kalau nggak setuju buatkan buku setebal ini. Jadi sudah saya kasih, baru saya telepon, Kiai sudah berapa lembar yang dibuat? Nggak perlu buat. Kenapa? Mantap buku ini. Takbir. Kenapa mereka nggak berani menolaknya? Karena judulnya cukup menarik, Khilafah menurut Kitab Kuning. Dia bilang begini, Hasan, ini benar Kitab Kuning ini. Saya bilang itu masih putih, Ustaz. Karena memang kertasnya putih, tapi rujukannya kitab-kitab ini semua. Dibaca. Baru saya bilang, Kiai tolong dibaca dengan cermat ya, karena bulan depan rencana Kiai nanti menjadi pembedahnya. Apa kata dia? Waduh Ustaz, jangan aja Ustaz. Apa serius Kiai? Dibacalah dia. Sampai saya telepon terus, setiap 3 hari saya telepon. Sudah mana Kiai? Sudah halaman 500. Mantap Hasan. Jangan terus, saya telepon dia. Setelah selesai dibaca, dia katakan, ini isinya bagus Hasan. Jadi semua saya kasih, saya suruh baca, karena saya bilang Pak Kiai tolong dibaca dengan baik, karena nanti Kiai yang bedah. Nah bingung ya. Ini kalau saya nggak baca dengan baik, nanti saya dikritik, nanti saya salah baca. Terpaksa dibaca. Saya ketemulah ketua MUI. Hasan, ini kamu yang sebar-sebar buku. Memang nggak senang Pak Kiai? Enggak, kata dia, kenapa nggak diperbanyak aja? Mantap saya bilang. Nah, jadi kita tidak boleh berhenti. Jadi mengkantor opini itu harus berbagai cara. Tidak boleh berhenti, terus kita sampaikan, karena jangan sampai sifat kita itu reaktif saja. Ketika ada seperti ini kita respon, sampaikan saja terus. Karena kita tahu bahwa kemenangan itu pasti kita akan raih. Dengan catatan sampaikan kebenaran. Antum jangan ragu.